Halo, jumpa kembali bersama saya Adi Chandra di channel kami di Mr. Brightside Auto Detailing Jakarta. Jadi kita ada satu pengerjaan mobil Mercedes-Benz GLS 450. Mobilnya baru banget, beberapa bulan, tapi inilah salah satu contoh mobil yang kurang terawat. Mohon maaf ya Pak kalau Bapak nonton videonya. Dan kebetulan ini langsung masuk dua mobil ya, yang satunya S450 dan satunya GLS 450. Kebetulan S450-nya ini baru dibeli dan karena berpengalaman dan akhirnya bapaknya bertobat. Karena berpengalaman sebelumnya GLS-nya tuh mobilnya kayak bener-bener parah, nggak kerawat. Dan begitu beli S450, dia minta tolong langsung sama salesnya. Udah, pokoknya mobil begitu kirim langsung di coating aja. Nah, itu baru jos. Ini kita lebih detail ke pengerjaan GLS-nya ya. Si S-Class-nya udah kita bikinkan konten pada waktu beberapa bulan yang lalu. Dan seperti biasa di sini memang kontennya biasanya telat karena setiap hari mobil masuk dan ya kemampuan ngeditnya cuma satu orang. Makanya mohon maaf ya buat teman-teman dan Bapak Ibu semuanya kalau misalnya mobilnya nggak dimasukin ke YouTube karena bukan karena saya pilih-pilih mobil bagus doang ya. Enggak, tapi lebih ke oh sekarang ini trennya kemana nih supaya algoritmanya lebih bagus. Jadi ya itu karena keterbatasan edit videonya, jadi nggak semua mobil yang ada di sini tuh saya masukin ke YouTube. Nggak berarti mobil bagus doang, nggak berarti mobil yang parah doang, enggak. Ya itu semuanya kita pilih berdasarkan trennya saat ini lagi kemana nih gitu. Jadi ya akhirnya edit video untuk GLS ini pun selesai. Jadi di sini kita bisa lihat tampilannya pada waktu mobil baru masuk dan belum kita kerjakan tuh seperti apa. Dan juga nanti sebentar lagi akan kita saksikan paint correction level pertamanya ya. Jadi ini tahapan-tahapan paint correctionnya akan kita kasih lihat nih supaya lebih detail pengerjaannya. Jadi kita akan melakukan tes panel dulu. Jadi di waktu tes panel ini kita menggonta-ganti compound dan busa poles yang kita gunakan pada waktu correction pertama supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Lalu selanjutnya tinggal ngikutin dari tes panel. Jadi kita akan memutuskan tahapan apa yang kita pakai untuk si GLS 450 ini. Baiklah, mari kita langsung saksikan paint correction level pertamanya. Oke, tadi kita udah mulai sedikit ya. Di waktu paint correction level pertama ini kita melakukan tes panel dulu. Nanti kita akan saksikan perubahannya dari awalnya kelihatan seperti banyak jamurnya, terus kita menggunakan busanya digonta-ganti, terus compoundnya juga digonta-ganti sampai kita menemukan formula yang pas, baru kita lanjutkan ke seluruhnya. Jadi mungkin lebih ke kita mulai dari tahapan apa nih compoundingnya, sekasar apa baret-baret yang ada di panel ini. Umumnya baret yang paling parah itu ada di kap mesin kan. Jadi kita sekarang tes panel dulu katanya. Ada yang bilang itu tes panel. Dan setelah panelnya bersih, akhirnya kita lanjutkan ke seluruh panel, baik samping pintu, atap, bumper bawah, semuanya kita poles dulu sebelum kita lanjut ke tahapan paint correction level kedua.
tadi kita udah sama-sama saksikan tampilan mobilnya sebelum kita kerjakan. Jadi di tahapan paint correction level kedua, ini pastinya tampilan mobilnya akan jauh berubah. Jadi mobilnya kita cuci sebelum kita lanjut ke tahapan kedua. Di ruangan coating, mobilnya kita cuci dulu. Jadi semua debu compound, bekas minyak-minyaknya kita bersihkan. Dan pastinya di paint correction level pertama, semua jamur dan baret medium itu udah kita poles secara permanen ya. Jadi kita hilangkan secara permanen dengan cara dipoles, lalu kita poles untuk kedua kalinya di dalam ruangan coating. Jadi istilahnya itu di tempat kita paint correction level kedua. Nah, jangan khawatir, di paint correction level kedua ini kita tidak menghilangkan baret lagi. Jadi Anda jangan khawatir mobil Anda sering-sering dipoles, karena di tahapan kedua ini kita akan memoles dengan tahapan yang paling halus, sehingga ini juga membedakan ya treatment coating di tempat kita dengan detailing. Jadi di treatment detailing nggak ada paint correction level kedua. Mobil dianggap sudah bagus, langsung kita lakukan proteksi. Jadi itu kurang lebih beda tahapannya ya. Ya, untuk ketahanan pastinya juga berbeda. Dan selanjutnya karena mobil udah bersih, kita cuci dan kita pindahkan ke ruangan coating untuk kita poles lebih lanjut tahapan kedua. Dan di tahapan ini kita juga sekaligus menambahkan base coat supaya si nano ceramic coating yang akan kita lapisi berikutnya itu lebih menempel sempurna. Dan si base coat ini juga menambah daya kilap dari si panel, karena base coat ini dilapisi dengan cara dipoles ya. Dan setelah dipoles dengan base coat, kita bersihkan dengan membersih beban dasar alkohol ya, supaya tidak ada minyak-minyak, sehingga pas melapisi nano ceramic coating pun nano ceramic coatingnya bisa menempel lebih sempurna. Dan karena udah di base coat, warnanya juga jadi beda. Oke, paint correction level kedua udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tahapan coating. Terima kasih buat teman-teman yang sampai saat ini masih nonton. Jangan lupa buat yang belum subscribe dulu supaya channel kami bisa lebih berkembang. Dan selanjutnya kita akan masuk ke tahapan proteksi. Di tahapan proteksi ini kita tidak menghilangkan baret lagi, kita tidak lagi membersihkan mobil karena mobilnya secara keseluruhan udah kita bersihkan. Paling nanti kita akan QC setelah proses infrared pada waktu curing time selesai. Jadi kita periksa deh apa ada coating yang ketinggalan misalnya, ataupun ada ya di sela-selanya ada debu kompon yang masih ada belum dihilangkan pada waktu tahapan kedua. Akhirnya kita masuk ke tahapan proteksi. Nanti setelah tahapan ini selesai, saya akan kembali untuk menjelaskan secara detail tentang garansi yang ada di tempat kita. Mari kita saksikan tahapan nano ceramic coatingnya.
Oke, akhirnya semua tahapan udah selesai dan sekarang waktunya kita untuk melihat tampilan mobilnya waktu kita udah selesai mengerjakan ya. Dan saya akan menjelaskan tentang garansi yang ada di tempat kita. Jadi setiap mobil yang masuk ke tempat kita itu bisa melakukan detailing ulang sih sebenarnya, bukan maintenance. Cuman bayarnya memang hanya maintenance. Tapi mobilnya akan kita detail lagi bagian luar dan dalamnya, sehingga kayak misalnya interiornya kotor, terus kacanya udah mulai banyak water spot. Jadi memang nggak ada coating yang melindungi mobil dari water spot 100%. Ya, jadi makanya itu kita memberikan kayak premium member supaya Anda bisa kembali untuk detailing ulang. Dan banyak juga yang menanyakan ya, apakah kacanya ikut di coating? Memang kacanya itu kita proteksi dengan semacam cairan water repellent gitu supaya si kacanya untuk berjamur itu waktunya lebih lama, karena ya seperti efek air down talas seperti coating ya. Kenapa saya tidak pakai coating? Karena menurut saya coating di kaca itu belum ada yang tahan lama, jadi ya agak mubazir ya. Dengan cairan water repellent aja itu misalnya kembali pada waktu maintenance tuh biasanya customer happy ya, karena waktu maintenance itu juga kita lapisi juga kacanya supaya ya banyak juga yang bilang saya coating kaca di mana terus bunyi-bunyi. Nah, saya nggak mau ambil resiko karena untuk coating kaca itu ada resiko jumping wiper. Itu kan agak mengganggu ya, terutama mobil Mercedes itu kaca depannya memang biasanya bunyi, belum di coating aja udah bunyi. Jadi ya itu kita kasih cairan water repellent sehingga nggak terlalu keset seperti coating, tapi efeknya kurang lebih sama dan tahan lamanya juga kurang lebih sama. Umumnya saya perhatikan coating itu 3 bulan udah mulai mesti dibersihkan ya. Mungkin coatingnya masih ada, tapi tetap harus dibersihkan. Jadi makanya saya putuskan pakai cairan water repellent. Toh pada waktu maintenance nanti akan kita perbarui. Oke, ketentuan garansinya udah selesai. Dan sekarang mari kita lihat tampilan mobilnya setelah kita kerjakan. Dan saya akan undur diri. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Salam auto detailing.